teman-teman CGP dan PP yang saya hormati, saya akan memaparkan harapan saya untuk sekolah saya 5 tahun ke depan lah ya, baru kita terbangun. Inilah gambaran sekolah saya yang sebenarnya. Tapi di dalam ini saya selipkan yang belum ada di sekolah saya. Yang pertama tadi saya buat di sini kelas dulu ya. Pertama dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian kantor kepala sekolah sampai kelas 6. Dan kami belum memiliki ruang komputer. Dan masih kosong dia, masih di rumah Kepsek apanya. Chromebooknya 15 masih disimpan di rumahnya sudah 1 tahun. Ya, kemudian harapan dari sekolah saya yang pertama, di sini kan di gudang ini bertimbun buku dari buku-buku zaman dulu sampai sekarang di sini. Jadi kalau ada nanti kayu-kayu, meja-meja yang busuk, meja yang bagus, lemari, papan, papan tulis, semua lah di sini. Sama alat peraga semua tertimbun di sini. Gudang paling ujung. Kemudian saya berharap, harapan saya yang pertama kali itu mendapatkan ruang perpustakaan. Kenapa? Supaya buku yang dalam gudang ini bisa kita rapikan ke dalam perpustakaan ini. Kemudian yang kedua, yaitu saya harapkan tempat duduk di setiap taman ada maunya ya Pak. Karena kami hanya punya teras seperti ini, tapi tidak ada tempat duduknya untuk para siswa. Jadi siswa di mana? Berlarian kalau istirahat. Kalau enggak di dalam kelas, main gebuk-gebukan. Berlarian. Di kantin kami tidak punya kantin. Jadi harapan saya yang pertama itu, yang kedua ya Pak. Tadi membuat tempat duduk untuk murid. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya itu saya tidak memiliki kantin sekolah. Karena kemarin saya mau berdebat sama mereka. Karena apa? Pertama, saya tidak memiliki ruang parkir. Pak Sidik tahu lah kan, ruang parkiran untuk murid dan guru tidak muat. Jadi saya bilang, sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini nggak boleh jualan di sini. Kalau mau jualan harus di luar gerbang, kecuali punya sekolah kantin sendiri. Jadi harapan saya yang pertama yaitu memiliki kantin sekolah Pak, supaya orang yang mau berjualan ini bolehlah di luar. Tapi kita pun harus punya aset juga kan untuk menambahi penghasilan sekolah ini. Yang keempat, harus memiliki parkiran sekolah. Karena apa? Karena begini, setiap saya meletakkan kereta saya atau motor saya, kadang ada anak murid itu kan karena dekat dengan tukang jualan dimasukkan batu. Jadi knalpot kereta saya potong karena jin. Baru pintil-pintil dari mobil, dari tutup kereta itu diambilin. Jadi saya nggak bersikeras, langsung saya katakan kepala sekolah, tolonglah Pak, uang parkiran lah 1. Tadi kata Bapak itu kita buatlah untuk tahun depan. Mudah-mudahan tercapai, doakanlah Bapak Ibu. Kemudian perpustakaan ini lagi. Setelah itu saya berharap anak ini juga mempunyai lapangan voli, karena lapangan kami luas. Masih dilihat kan, lapangan kami memiliki lapangan voli. Jaring banyak, tapi di gudang semua, tidur sama semua di gudang. Jaringnya di gudang, mau lapangan raket, tenis meja, semua di gudang. Gudang lain memiliki. Kemudian saya berharap taman-taman kami ini memiliki bunga. Tapi tidak bisa, karena apa? Gerbangnya ini gerbang keliling belum ada. Jadi apa yang membuat ini tidak ada? Masyarakat ini kurang mendukung, maka saya buat di sini. Yang kedua ini, masyarakat dan guru harus saling bekerja sama. Supaya apa? Ini terjalin ini. Maksudnya dari pertama ya bambu dulu kita bawakan, kita kayu-kayu supaya tidak masuk apa ya. Yang tidak masuk itu lembu. Karena kami tanam hari Sabtu, bunganya hari Senin udah habis dimakan lembu. Lembu masuk, boleh masuk dari sini, jadi suka-suka lembu ini keluar masuk. Jadi bunga nggak tumbuh, apalagi di sini, di depan kelas 1, 2, dan 3 ini. Karena yang biasa gotong royong itu kelas tinggi. Kelas 1, 2, 3 tidak akan perbolehkan membawa alat. Jadi semua bunga pun di depan kantor kepala sekolah nggak ada. Semua ini dibakani kambing, dibakani lembu. Sampai sekarang nggak ada bunga, pohon pun tidak ada. Kecuali beberapa pohon sawit. Di sini pasti ada 10 lah itu yang hidup itu baru berbuah. Nah, kemudian, ya sama lah Pak. Yang ketiga, harapan saya kami dan guru saling berkolaborasi membuat KKG. Maksud saya begini, kadang kan guru itu
ada yang senior, maksud saya kan saling berbagi ilmu, tak bagian apa saja yang diketahui, saling share. Baru yang keempat, murid itu selalu membuat diskusi dibuat oleh gurunya. Karena apa? Setiap pulang sekolah, murid bekerjanya mencari berondolan ke kebun. Jadi setiap kami guru menasihati turut mencari berondolan. Jadi kalau dibuat diskusi seperti ini kan, anak didik mungkin dikurangi ngambil berondolan dari kebun itu. Saya tidak tahu apa orang tuanya yang kurang, saya juga tidak tahu ya. Tapi keseringan anak ini kalau udah pulang dari sekolah mencari berondolan, ini susah kami apakan untuk masyarakat. Maka harapan saya bisa terjalin hubungan masyarakat dengan guru. Kemudian yang kelima, harapan saya ini setiap hari-hari besar merayakanlah selalu. Jangan hanya HUT RI atau hari guru, hari besar seperti itu Pak. Sedangkan hari guru saja itu hanya makan dan upacara. Kemarin saya memberikan ide-ide kepala sekolah tidak terima karena apa? Dia sedikit pun tidak berani. Jadi bagaimana sekolah mau berkembang? Jadi saya lihat sekolah lain kan, jadi saat saya melihat Pak. Jadi saya buat semua guru buat idenya masing-masing. Jadi nggak ada kerjasama. Mau saya berikan pun seperti yang kemarin kan, jika hanya saya yang menaikkan, guru lain tidak respon dari dalam dirinya, maka tidak akan tercapai. Pokoknya segala hari besar lah. Baru harapan saya walaupun hari besar apa saja dilaksanakanlah upacara bendera. Nah, jadi ini semua saya ringkas, saya buatlah sesuai dengan nama saya, Rimbun. Saya buatlah pohon rerimbunan ini. Yang di atasnya kepala sekolah, baru guru saling bekerja sama, murid juga. Jadi berbuah yang manis maka akan memperoleh bunga-bunga yang akan berkembang. Jadi rerimbunan dia jadi sejuk. Jadi makanya saya waktu briefing saya bilang popot, karena bahasa Bataknya rerimbunan itu adalah popot. Oke, demikian program saya. Saya berharap semoga ini dapat tercapai di sekolah saya dan kepala sekolah saya mudah-mudahan menerima apa yang saya harapkan, begitu juga dengan teman-teman saya dan rekan-rekan saya yang lain. Mohon maaf bila ada kekurangan, demikianlah saya ucapkan terima kasih.